Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas Benito Mussolini, seorang diktator dari Italia sekaligus sahabat Hitler yang menjadi beban pada Perang Dunia Kedua. Jika di Jerman ada Adolf Hitler dan partai Nazinya, di Jepang ada Hirohito dan pasukan berani matinya, maka di Italia ada Benito Mussolini, pemimpin fasis Italia saat itu. Siapa sih Benito Mussolini dan kenapa dia sering disebut sebagai beban pada Perang Dunia Kedua? Sini gue akan bahas. Dan bagaimana sepak terjangnya. Maksud gue sepak terjang Benito Mussolini. Sebelum gue bahas siapa Benito Mussolini itu dan bagaimana sepak terjangnya, gue bahas letak geografis negara Italia dulu. Italia terletak di Eropa Selatan dan terdiri dari semenanjung Italia yang berbentuk sepatu bot. Ini petanya gue taruh di sebelah kiri. Jadi kalau lu lihat dari atas, dari kejauhan, itu bentuknya tuh kayak sepatu boot negara Italia. Dan sejumlah pulau termasuk yang terbesar, yaitu Pulau Sisilia dan Sardinia. Roma adalah ibu kota Italia. Lu pasti udah pada tahu lah Roma kayak gimana. Gue nggak usah jelasin. Roma juga merupakan kota terpadat keempat di Uni Eropa. Jadi kalau dikumpulin atau di data lah satu-satu di Eropa itu, kota-kota terpadatnya Roma itu urutan keempat. Pertanyaannya, mengapa Italia bergabung atau bersekutu dengan blok poros? Jawabannya adalah karena Italia ingin merebut wilayah jajahan Perancis di Afrika Utara khususnya. Kenapa Afrika Utara ingin direbut oleh Italia? Karena Afrika Utara itu letaknya dekat banget. Ya kalau di Indonesianya itu kayak Pulau Jawa nih, sama Kalimantan. Pulau Jawanya itu Italia, terus Kalimantannya itu Afrika. Cuman dibatasi laut doang. Di samping itu, Afrika itu kan gampang pada saat itulah. Karena kan teknologinya belum semaju Eropa. Teknologinya tuh masih ya senapan juga senapan-senapan jadul. Terus belum ada tank baja, tentaranya juga masih sedikit. Negaranya juga belum bersatu. Masih ya kayak suku-suku kayak gitulah. Pokoknya gampang banget kalau mau dijajah. Nah, kepentingan Italia di sini ingin merebut wilayah jajahan Prancis khususnya di Afrika. Jadi dia bersekutu tuh sama Hitler. Nggak sekedar gabung-gabung doang, nggak. Jadi ada tujuan pribadi juga nih si Benito Mussolini. Karena gini, biasanya apa sih negara yang bersekutu itu ya? Negara yang bersekutu itu biasanya memiliki keinginan pribadi atau dimintai. Ada juga yang diancam. Kayak contohnya kayak dulu tuh pas Perang Dunia Kedua itu Hitler tuh pengen bersekutu sama Inggris, cuman Inggris nolak. Nah di situ mulai itu perang udara besar-besaran tuh di London. Kota-kota di Inggris juga di bombing sama Hitler. Karena dia marah kan, mau bersekutu tapi nggak diterima sama Inggris. Sebelum gue bahas biografi Benito Mussolini, ada satu pertanyaan lagi nih. Mengapa Italia sering disebut atau dianggap sebagai beban ketika Perang Dunia Kedua? Jawabannya adalah karena Italia tidak bisa menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Salah satu contohnya adalah negara Yunani. Jadi pada saat itu tuh ketika Adolf Hitler gencar-gencarnya gitu kan, gencar-gencarnya invasi ini di Eropa Barat sama Eropa Timur. Nah Italia tuh berinisiatif menaklukkan Yunani. Tapi dia gagal. Padahal sebelumnya Benito Mussolini udah ngeremehin banget lah pokoknya. Ini 2 minggu paling gua bisa lah. Yunani mah kecil soalnya kan. Tapi apa? Tapi mereka itu kalah di Yunani. Bahkan ada beberapa kota-kota kecil tuh ya di pinggiran ya dekat perbatasan Yunani sama Italia. Itu tuh dicaplok lagi sama Yunani yang tadinya dikuasai oleh Benito Mussolini. Bahkan si Benito Mussolini pun meminta bantuan kepada Hitler selaku sekutunya. Udah kalah, dia minta pasukan lagi sama Hitler. Padahal pasukan Hitler itu kan udah ya pas-pasan banget lah pada saat itu. Ini mungkin ya yang menjadi sudut pandang orang itu beranggapan bahwa Italia itu beban pada saat Perang Dunia Kedua. Cuman Hitler sebagai seorang sekutunya gitu kan, sekutu Benito Mussolini, dia nggak marah gitu aja lah. Menurut gue sih dia loyalitasnya gede juga sama solid dia tuh orangnya. Kalau ke orang-orang yang sepemikiran gitu ya. Yang nggak hanya sekutunya lah, pokoknya orang-orang yang sepemikiran dengan dia tuh solid banget lah. Dia juga bantu beberapa ribu pasukan tuh ke Yunani dikirim lah. Cumanya tetap nggak berhasil juga. Karena 80% itu kan udah dikuasai oleh pihak Yunani dan sekutu. Sekutu juga bantu juga itu. Kayak Amerika Serikat terus Prancis tuh bantu juga ada di Yunani cuman nggak gede. Maksud gua nggak banyak pasukan cuman bantu juga sekutu. Sekarang gua mau bahas biografi dari Benito Mussolini.
Nama lengkap dari Benito Mussolini adalah Benito Amilcare Andrea Mussolini. Ini tuh ada 4 suku kata, panjang banget, ada 4 nama. Cuman dia dipanggilnya itu dari nama depan sama nama belakangnya doang, Benito Mussolini. Kan nama panjangnya tuh Benito Amilcare Andrea Mussolini. Dia dipanggilnya Benito Mussolini. Tempat tanggal lahir Benito Mussolini itu di kota Pradapio, Italia pada tahun 1883. Pradapio 29 Juli 1883. Ya, mungkin zamannya kakek lu, kakeknya lagi tuh. Nah, itu sepantaran Benito Mussolini. Karir Benito Mussolini sebelum menjadi pemimpin fasis Italia adalah wartawan. Jadi dia tuh seorang wartawan di Italia, wartawan senior lah. Biasanya wartawan senior itu tahu kan seluk-beluk politik tuh gimana, terus siapa aja sih, apa sih pemimpin-pemimpin nantinya gitu kan. Terus pemimpin-pemimpin yang berpotensi itu siapa aja biasanya tahu tuh. Istri Benito Mussolini bernama Rachel Guidi. Benito Mussolini mempunyai 4 orang anak. Anak Benito Mussolini diantaranya Romano Mussolini, Bruno Mussolini, Edo Mussolini, dan Albino Mussolini. Sekarang gue akan membahas tewasnya Benito Mussolini. Jadi ini tuh 2 tahun sebelum Adolf Hitler bunuh diri berarti. Berarti si Benito Mussolini itu lebih dulu. Kisahnya bermula pada tanggal 25 April tahun 1943, tentara sekutu mulai hampir mendekati wilayah Republik Sosial Italia. Jadi ini tuh wilayah bonekanya Nazi Jerman. Dan Adolf Hitler itu saking baiknya dan saking solidnya memberikan wilayah itu yang kecil kepada Benito Mussolini. Ya bahasa gampangnya gini, Benito Mussolini itu udah nggak jadi presiden, udah nggak jadi apa-apalah pada saat itu. Karena udah dicopot oleh Raja Emmanuel III tuh. Kenapa dicopot? Karena si Raja Victor Emmanuel III itu lebih condong ke sekutu. Ya bahasa gampangnya dia tuh udah musuhan lah. Kalau si Benito Mussolini itu kan berpihak ke Hitler. Nah, Victor Emmanuel berpihak kepada Amerika Serikat dan kawan-kawannya tuh. Nah, singkat cerita si Benito Mussolini udah dicopot lah. Cuman karena Adolf Hitler baik sama solid kepada sekutunya gitu ya, yaitu Benito Mussolini, dia itu memberikan segelintir atau kecil wilayah di Italia untuk menjadikan apa sih pemerintahan kecil-kecilan gitu kan untuk si Benito Mussolini. Tapi ya tetap di situ tuh banyak tentaranya Hitler juga. Jabatan itu adalah simbol kebaikan hati Hitler sebagai sesama kawan fasisnya. Ketika Benito Mussolini dan istrinya ingin keluar ke Swiss, dia disergap dan diculik, kemudian dibawa paksa oleh gerilyawan komunis dari Italia. Ya, kenapa 2 orang komunis? Karena komunis itu kan berseberangan banget lah sama orang-orang fasis kayak Hitler gitu kan, kayak Benito Mussolini. Nah, di situ tuh disergap tuh si Benito Mussolini sama istrinya. Terus dibawa lagi ke Italia. Besoknya Benito Mussolini dan istrinya serta 15 menteri-menterinya dieksekusi oleh regu tembak. Jadi udah ditangkap kan, besoknya tuh dieksekusi tuh mereka tuh. Rame-rame tuh. Nah, kenapa mereka dieksekusi? Ya karena yang eksekusi udah jelas musuhnya itu kan dari pihak sekutu, dari pihak-pihak ya pokoknya yang kontra terhadap Benito Mussolini. Kayak golongannya Raja Victor Emmanuel tadi tuh yang udah mencopot Benito Mussolini. Ya pokoknya di antara mereka-mereka lah yang mengeksekusi ya. Ini udah lumrah terjadi kalau dalam peperangan. Nah, setelah mereka tewas, mayat Benito Mussolini dan para menterinya sekaligus mayat istrinya juga dibawa oleh truk. Ya, truk-truk biasa tuh yang biasa buat ngangkut apa sih bahan-bahan militer gitu kan. Angkut-angkut bahan sembako zaman dulu, cuman truk yang gede tuh. Yang apa sih? Yang depannya itu moncongnya tuh agak panjang. Truk-truk zaman dulu gimana sih? Dibawa ke kota Milan. Nah, di situ ditaruh gitu aja di dekat gedung. Di kota Milan di gedung Piazzale Moreto. Nah, di situ ditaruh aja tuh kayak sampah lah pokoknya, ditaruh aja kayak gitu. Habis itu dikerumunin warga tuh, warga sekitar situ. Warga sekitar kota Milan dikerumuni, terus ya mungkin kalau gua analogikan siapa sih nih, mayat siapa sih. Nah, dikerumunin terus habis itu mereka digantung tuh satu-satu. Digantung satu-satu, habis itu mereka diludahin, ditendang, bahkan dilempari batu oleh orang satu kota ini. Bukan 1 2 orang, ini semuanya satu kota. Gila sih, ngeri banget. Kenapa mayat Benito Mussolini diperlakukan seperti itu atau sedemikian remeh dan kejamnya ya? Karena Benito Mussolini itu selaku orangnya fasis, lu tahu sendiri fasis gimana sih? Fasis itu otoriter, terus pemaksa pokoknya. Jadi kalau lu nggak nurut itu pasti lu ditembak atau lu dihukum. Nah, pas zaman Benito Mussolini itu seperti itu ya, nggak jauh beda kayak Hitler lah ketika di Jerman. Kalau nggak nurut pokoknya di penjara. Kalau masih nggak nurut
diskusi itu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video gue dan penasaran dengan sejarah yang terbaru, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.